Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa.
Kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Biarlah kami diajar, kami dibentuk, kami diubah, kami dibaharui oleh firman-Mu. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, buat kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai orang percaya, kita semua memiliki kerinduan ketika nanti kita menutup mata, atau dengan kata lain, ketika nanti kita berada di balik kematian, kita semua bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itu kerinduan hati kita semua sebagai orang percaya. Tetapi persoalannya adalah supaya bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga nanti, sebelum kita menutup mata, kita harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup. Karena semua anak-anak Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, atau semua warga kerajaan sorga, itu memiliki standar hidup sempurna, seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Standar hidup ini wajib. Saya ulang sekali lagi, standar hidup ini wajib. Tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kalau kita mengelak dengan berkata, mana mungkinlah kita bisa sempurna sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan persoalan mungkin atau tidak mungkin, bisa atau tidak bisa. Persoalannya itu adalah saudara mau atau tidak, kita mau atau tidak. Kalau kita mau, lalu kita berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup, maka kita pasti bisa sempurna. Kenapa saya katakan kita pasti bisa sempurna? Karena Allah tidak mungkin memerintahkan kepada kita apa yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kalau firman Tuhan katakan kita harus sempurna, maka kita pasti bisa sempurna kalau kita mau berjuang. Jadi saya katakan tadi, ini persoalannya adalah mau atau tidak. Saudara mau atau tidak, saya mau atau tidak, kita semua mau atau tidak. Saudara perhatikan itu, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara perhatikan itu. Jadi di sini saya harus katakan, kalau kita tidak mau, Allah tidak memaksa. Perhatikan ini. Kalau kita tidak mau, Allah Bapa di sorga tidak memaksa. Karena kita punya kehendak bebas, kita berhak memilih, menentukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Tetapi yang harus kita garis bawahi, orang yang tidak memiliki kesempurnaan hidup, sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna, ia tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Saudaraku mengerti kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita sadar betapa dahsyatnya kekekalan itu. Kita harus tetap ingat, kematian itu bisa terjadi setiap saat. Dan itu pasti, ya. Saya harus katakan, kematian itu pasti. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menunda atau menolak kematian itu kalau waktunya sudah tiba. Kenapa demikian? Karena Allah memiliki kedaulatan atas nafas hidup yang kita hirup saat ini. Bukankah nafas hidup yang kita hirup saat ini adalah nafas hidup yang berasal dari Allah Bapa di sorga? Jadi kita tidak bisa menolak. Kalau waktu Tuhan sudah tiba, kita tidak bisa menolak kematian, saudaraku. Mari kita sadari akan hal ini.
Lalu kita tidak boleh lagi hidup sama seperti orang-orang dunia yang tidak mengerti kebenaran. Ya, kita tidak boleh hidup lagi sama seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah, saudaraku. Kita ada di dalam Yesus dan kita harus sadar di dalam Yesus Allah memilih kita. Bahkan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita memiliki hidup yang tak bercacat di hadapannya. Hidup yang tak bercacat di hadapan Tuhan itu kan hidup yang sempurna. Saudara perhatikan itu. Jadi hidup yang sempurna itu bisa kita capai. Bukan tidak mungkin. Kalau kita berkata itu tidak mungkin, maka sesungguhnya kita tidak mau berjuang untuk menjadi sempurna. Sesungguhnya kita tidak mau berjuang untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Sekali lagi ingat, di dalam Yesus Allah memilih kita supaya kita memiliki hidup yang tidak bercacat di hadapannya. Di dalam Efesus 1 ayat 4, firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku, jika demikian, untuk menjadi sempurna itu hanya ada satu cara. Tinggalkan kehidupan kita yang lama. Kalau kita tahu sekarang ini kita ada di dalam Yesus, yang artinya seperti yang firman Tuhan katakan, di dalam Yesus kita dilahirkan kembali oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Itu artinya di dalam Yesus kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa di sorga. Nah, tugas kita, tanggung jawab kita adalah selama kita hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk tidak berbuat salah lagi. Kita harus berjuang untuk tidak hidup di dalam dosa. Saudara, kalau kita menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita, kita berjuang untuk tidak berbuat salah lagi dari hari lepas hari. Kita berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi, apapun bentuknya. Maka kita pasti bisa mencapai kesempurnaan hidup. Yang membuat kita bersalah di hadapan Tuhan, yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan, karena kita masih mau hidup dengan kehidupan kita yang lama. Dengan kata lain, kita masih mau hidup mengenakan manusia lama. Padahal manusia lama itulah yang akan menggiring kita ke dalam kebinasaan. Saudara perhatikan ini, Efesus pasal 4, kalau kita membaca ayatnya yang ke-22, firman Tuhan katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa kalau kita masih tetap hidup mengenakan manusia lama, artinya kalau kita masih tetap hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, kita masih tetap hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, dan biasanya hawa nafsu diri kita itu kan selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Kehidupan yang dipenuhi dengan keinginan daging inilah yang akan membuat kita tidak bisa mencapai kesempurnaan hidup. Dan kita harus ingat, firman Tuhan mengatakan keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging itulah yang akan membawa kita ke dalam maut, ke dalam kebinasaan. Kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, Roma pasal 8 kita baca ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalau firman Tuhan katakan karena keinginan daging adalah maut, lalu kita tetap mempertahankan kehidupan kita yang dipenuhi dengan keinginan daging, maka kitalah yang menyerahkan diri kita sendiri ke dalam maut. Maut yang dimaksudkan di sini adalah kematian yang kedua,
ketika nanti berada di kekekalan, semua manusia harus berdiri di hadapan pengadilan Allah yang firman Tuhan gambarkan dengan kalimat, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita, kalau kita masih mempertahankan kehidupan kita yang lama, kita masih mau hidup menikmati kehidupan dunia ini, mengikuti hawa nafsu diri kita, maka dapat dipastikan sampai kita menutup mata, kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan hidup. Dan ketika kita tidak berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup selama kita masih hidup di dunia ini, maka di kekekalan nanti kita akan ditolak oleh Allah. Kenapa kita bisa ditolak oleh Allah? Karena Allah tidak bisa melanggar apa yang sudah menjadi tatanannya. Artinya kalau Allah sudah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, lalu kita tidak mau berjuang untuk mencapai kekudusan hidup, kehidupan kita tidak bisa menjadi sempurna. Pada akhirnya ketika kita menutup mata, kita akan ditolak oleh Allah. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi dengan segala kerendahan hati, saya mau berkata, ayo kita berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup sebelum terlambat. Jangan sampai kita ditolak oleh Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan ya Tuhan, kami harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup. Kami harus berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu selama kami masih hidup di dunia ini. Supaya pada akhirnya, di ujung kehidupan kami nanti, Engkau menemukan kehidupan kami benar-benar sempurna di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.